Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Remaja Maradoni dari Kors Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-26 Alfa. Dan rekan kerja saya Taruni Mili Carolina Fadila dari Kors Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-26 Alfa. Kami berdua di sini akan membahas seputar K3, apa itu K3, apa itu keuntungannya bagi para pekerja di perusahaan dan juga lain-lainnya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah apakah pengertian dari K3 tersebut menurut beberapa ahli atau beberapa filosofis negara. Ada beberapa pengertian daripada K3. Seperti yang akan saya ambil adalah pengertian atau definisi K3 menurut filosofi Mangkunegara. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja tersebut pada khususnya dan juga manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan ada pula pengertian atau definisi dari K3 menurut keilmuan, di mana di sini disebutkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, entah kebakaran, peledakan, dan juga perencanaan lingkungan lain. Selanjutnya adalah pengertian atau definisi K3 menurut OHSAS 18001 tahun 2007, di mana K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di sekitarnya, seperti itu kontraktor, pemasok, dan juga pengunjung ataupun tamu di tempat kerja tersebut. Selanjutnya adalah apa sih yang dapat karyawan ketahui tentang daripada K3 ini sendiri. Ada beberapa manfaat untuk para pekerja atau karyawan seandainya mereka mengetahui apa itu K3. Yang pertama adalah para pekerja itu memahami betul apa sih resiko daripada pekerjaannya. Para pekerja juga dapat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan apabila dia sedang bekerja. Pekerja dan para karyawan memahami hak dan kewajibannya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Dan pula ada para karyawan itu bisa mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat jika seandainya terjadi suatu kelalaian atau kecelakaan pada kerja pada tempat tersebut. Pekerja juga dapat berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya menjadi lebih aman dan nyaman. Pekerja juga dapat melindungi rekan kerjanya daripada risiko kecelakaan yang akan nantinya terjadi. Para pekerja juga akan mampu menghindarkan keluarganya daripada penyakit-penyakit yang mungkin bisa tertular dari tempat kerja. Seperti yang kita ketahui di dalam pandemi ini, di mana kita tahu virus corona ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita, terutama untuk para pekerja-pekerja yang dikatakan mungkin harus bekerja di luar rumah. Tapi jika kita memperhatikan sekali lagi keselamatan dan juga kesehatan kerja ini, seperti mengutamakan safety, kita para pekerja yakin akan bisa menurunkan angka terkait virus corona di Indonesia ini. Seperti mulai menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah apa sih peraturan yang mengikat tentang K3 ini tersendiri. Pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana undang-undang ini mengatur dengan sangat jelas apa sih kewajiban pimpinan di tempat kerja dan juga apa sih kewajiban pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja tersebut. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, di mana undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik para pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi dan tahu betul semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Pada undang-undang ini
tentang kesehatan kerja ini menekankan sekali lagi pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat, tepat, dan tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain di lingkungan kerjanya tersebut. Karena itu, kesehatan kerja juga meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan juga syarat kesehatan kerja. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan, di mana undang-undang ini sangat mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, mulai dari upah karyawan, entah itu upah kerjanya, jam kerjanya, hak material, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, apa keuntungan K3? Yang pertama, pekerja dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja yang diakibatkan oleh operasional suatu perusahaan. Yang kedua, pekerja dapat memperoleh ilmu dan menerapkannya sebagai keselamatan di rumah. Yang ketiga, keluarga dari pegawai dapat memastikan pegawai dapat pulang kerja dengan selamat. Yang keempat, perusahaan dapat memastikan perekonomiannya dapat terus berkembang. Seberapa penting penerapan K3 bagi suatu perusahaan? Yang pertama, perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat bekerja. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Yang ketiga, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Yang keempat, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, perusahaan dapat citra positif karena menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, baik itu dari pekerja, dari keluarga, dari masyarakat, dan juga dari negara. Yang keenam, perusahaan dapat memperoleh berbagai penghargaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh, perusahaan mampu tetap melanjutkan bisnis dan melindungi nilai saham dari dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan ataupun penyakit akibat bekerja. Yang kedelapan, perusahaan dapat melindungi dari denda yang muncul akibat kecelakaan kerja. Yang kesembilan, perusahaan dapat menekan biaya kesehatan dan asuransi yang timbul. Yang ke-10, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang ke-11, perusahaan dapat memperoleh kontrak kerja yang baik dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ke-11, perusahaan dapat mendapatkan peluang bisnis terkait dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, sanksi jika tidak melaksanakan K3 bagi perusahaan. Denda kecelakaan kerja selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam undang-undang tersebut, denda yang harus dibayarkan hanya sebesar Rp100.000 atau kurungan penjara selama 3 bulan. Namun, nantinya acuan denda K3 akan diubah seiring revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan. Besaran denda pada revisi undang-undang tersebut diusulkan akan jauh lebih besar sehingga memberikan efek jera bagi perusahaan yang tak menerapkan K3. Jadi, semua kerugian perusahaan yang disebabkan oleh proses produksi itu merupakan kecelakaan baik yang terjadi pada tenaga kerja, peralatan produksi, produk, atau kegagalan proses produksi. Pencegahan kecelakaan mempunyai tujuan untuk meminimalkan resiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, agar perusahaan dapat menjalankan proses produksinya dengan aman dan efisien.
Akhir tahun 2018, Institute for Management Development World Talent melakukan penilaian daya saing tenaga kerja di 63 negara kawasan Asia Pasifik. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat 45. Meski mengalami peningkatan 2 tingkat dari tahun sebelumnya, peringkat tersebut masih jauh dari menggembirakan. Indonesia masih di bawah negara jiran seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Salah satu indikator penilaian daya saing adalah kesiapan dan pengembangan sumber daya manusia pekerja. Membincangkan SDM tenaga kerja tak lepas dari isu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. K3 adalah upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pekerja berhak memperoleh perlindungan K3. Perusahaan wajib menaati norma K3. Pemerintah terus mendorong budaya K3. Di tempat kerja, pekerja harus terhindar dari potensi bahaya seperti mesin, peralatan, bahan, lingkungan, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja atau zero accident. Kita harus selalu pakai helm, body harness, rompi, dan sepatu sus. Termasuk bagian dari K3 adalah program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS atau P2HIV/AIDS di tempat kerja. HIV dan AIDS mendapat perhatian khusus karena prevalensi penyakit ini 80% adalah usia produktif. PCT itu selain untuk mengetahui apakah ada virus HIV di dalam tubuh seseorang, dia juga bisa sebagai pencegahan, pengobatan untuk pasien-pasien HIV/AIDS. Upaya pencegahannya jauh lebih murah dibanding pengobatannya yang mengharuskan seumur hidup. Sosialisasi, pencegahan, dan pemeriksaan HIV/AIDS kepada pekerja dimaksudkan agar pekerja terhindar dari HIV/AIDS. Juga memberi pemahaman kepada pekerja dalam bersosialisasi kepada orang dengan HIV/AIDS serta tidak mendiskriminasikannya. Setelah mengikuti program P2 HIV/AIDS, saya memahami bagaimana cara penularan penyakit HIV, sehingga saya bisa menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan penularan penyakit ini. Bahwa interaksi biasa tidak menyebabkan penularan penyakit HIV atau AIDS, sehingga mereka tidak melakukan diskriminasi apabila bergaul dengan ODA. Untuk meningkatkan budaya K3, tiap tahun pemerintah memberikan penghargaan K3, terdiri atas penghargaan Zero Accident, sertifikat sistem manajemen K3, penghargaan pembina K3, penghargaan program P2 HIV/AIDS di tempat kerja, penghargaan pembina program P2 HIV/AIDS di tempat kerja. K3 tak hanya menghindarkan pekerja dari kecelakaan dan penyakit. Lebih dari itu, budaya K3 adalah salah satu kunci meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pekerja. Bekerja sesuai norma K3 bukan untuk kepentingan kita sebagai pekerja, tetapi untuk kepentingan yang di rumah dan untuk kepentingan masyarakat. Zero accident! Yes! Baik, tadi telah dijelaskan apa saja pengertian dari K3, apa saja hukum dan undang-undangnya yang mengikat daripada K3 tersebut. Lalu bagaimana jika seandainya ada perusahaan atau karyawan ataupun pekerja yang melalaikan daripada K3 tersebut? Selanjutnya hal itu akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Bagi kalian yang ingin melaporkan, baik itu perusahaan yang kurang menaati K3 maupun itu pegawai yang kurang menaati K3, itu kalian bisa langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu telah menyediakan websitenya yang bernama kemnakor.go.id. Nah, websitenya itu seperti ini. Dan kalau kalian scrolling sampai ke bagian bawah, di sini bakal tertera nomor teleponnya, call center, dan alamat. Jadi kalian tinggal pilih deh mau telepon atau mau langsung datang ke alamatnya. Nah teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan pernah ragu apalagi sungkan jika seandainya teman-teman semua itu melihat kejanggalan ataupun keanehan daripada di mana peraturan K3 tersebut tidak dilaksanakan. Karena itu beresiko untuk lingkungan sekitar dan juga untuk kita juga. Nah, jadi mari kita memupuk kesadaran diri kita
Usahakan dan terapkan pedoman zero accident dalam setiap pekerjaan kerja kita karena ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Stay safe and stay at home. Terima kasih dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Mohon maaf bila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.